Halo Bapak Ibu Guru, kita sampai pada tahap elaborasi pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Setelah mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi, coba Bapak Ibu sebutkan beberapa kata kunci yang Bapak Ibu pahami pada konsep pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencermati kembali what differentiated instruction is and what isn't dengan mengutip Tomlinson berikut ini. Pada tahun 70-an, kita mengenal individualized instruction karena murid-murid memiliki profil belajar yang berbeda-beda. Dan untuk itu kebutuhan murid yang berbeda-beda ini perlu untuk dipenuhi secara individual. Akan tetapi pada differentiated instruction, maka ini tidak berarti bahwa diperlukan 30 rencana pembelajaran untuk ke-30 murid yang kebutuhan belajarnya di dalam kelas yang sama itu berbeda-beda. Poin berikut yang dikemukakan oleh Tomlinson adalah bahwa differentiated instruction is not chaotic. Guru yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi menemukan bahwa mereka akan lebih mampu untuk mengelola kelas atau mengembangkan leadership di dalam kelas. Mengapa? Karena mereka belajar bagaimana mengelola dan memonitor beberapa aktivitas secara simultan. Dan ini tidak berarti bahwa kelas menjadi chaotic, tidak terorganisir, atau tidak disiplin. Kemudian pada poin selanjutnya, Tomlinson mengatakan bahwa differentiated instruction is not just another way to provide homogeneous grouping. Dalam hal ini, guru pada kelas berdiferensiasi menciptakan konfigurasi grup yang fleksibel, tidak kaku. Anggota grup bisa saja berubah-ubah, tidak harus homogen atas seleksi yang dilakukan oleh guru. Dalam satu grup bisa saja ada murid yang kuat dalam beberapa area, tetapi ada juga yang lemah dalam area yang lain. Murid-murid juga bisa membentuk grup mereka sendiri. Beberapa murid mungkin lebih suka bekerja secara independen, sementara yang lain lebih suka untuk bekerja berpasangan. Jadi, dalam differentiated instruction, murid-murid mengalami working group yang bervariasi. Pada poin berikutnya dikatakan bahwa differentiated instruction is not just tailoring the same suit of clothes. Seperti halnya penjahit, dia harus mengukur bahan pakaian sesuai dengan ukuran pemakainya, tidak kebesaran atau kesempitan ketika dikenakan. Tugas yang diberikan kepada advanced students misalnya sebaiknya memberi kesempatan kepadanya untuk tidak hanya sekedar pas dengan levelnya, tetapi juga memberikan tantangan kepadanya. Demikian pula murid yang agak lemah ketika diberikan tantangan tugas yang kompleks, maka perlu kita pertimbangkan apakah itu justru akan membuatnya men-skip tugas tersebut, dan akhirnya dia tidak belajar apa-apa. Ya, differentiated instruction dikatakan juga is proactive. Diferensiasi yang efektif akan direncanakan secara proaktif oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar yang bervariasi. Ini akan berbeda dengan jika guru hanya merencanakan one single approach untuk satu kelas. Karena ketika terlihat bahwa pembelajaran tidak terjadi seperti yang direncanakan, maka dengan one single approach, guru tidak siap dengan penyesuaian yang harus dilakukannya. Dikatakan juga bahwa differentiated instruction is more qualitative than quantitative. Dalam hal ini, nature atau kualitas dari tugas yang diberikan kepada murid-murid harus menjadi pertimbangan utama. Jadi, pertimbangan utamanya bukanlah berapa jumlah tugas yang akan diberikan kepada murid-murid. Lalu differentiated instruction is rooted in assessment. Guru memanfaatkan setiap kesempatan untuk memahami murid-muridnya secara lebih baik. Percakapan secara individual, diskusi kelas, observasi, pekerjaan murid, formal assessment merupakan cara-cara guru untuk mendapatkan insight mengenai apa yang baik yang perlu terjadi pada murid-muridnya. Assessment bukan hanya terjadi pada akhir pembelajaran, tetapi juga terjadi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Artinya sepanjang pembelajaran,
Guru melakukan assessment terhadap pengembangan dari level kesiapan murid, minat, dan juga cara belajar murid-muridnya. Pada poin selanjutnya, dikatakan bahwa differentiated instruction provides multiple approaches to content, process, and also product. Melalui ketiga aspek kurikulum ini, guru menawarkan pendekatan-pendekatan yang berbeda terhadap what students learn, how they learn it, and how they demonstrate what they have learned. Ya, kemudian dikatakan bahwa differentiated instruction is student-centered. Tidak semua murid itu memiliki pemahaman yang sama pada materi yang diberikan oleh gurunya. Dalam mixed ability classrooms, guru menyediakan pengalaman belajar yang membantu murid-muridnya untuk proses bertumbuhnya mereka, aktif membuat keputusan, dan sebagainya. Ya, kemudian poin berikutnya adalah bahwa differentiated instruction is organic. Sesungguhnya, murid-murid dan guru adalah sama-sama orang yang belajar. Meskipun guru menguasai materi yang akan diajarkan, ia juga terus belajar mengenai bagaimana murid-muridnya itu belajar. Jadi differentiated instruction is dynamic. Guru memonitor murid dan proses belajar mereka dan membuat penyesuaian yang terus-menerus dalam proses mengajarnya. Terakhir adalah differentiated instruction is a blend of whole class, group, and individual instruction. Bapak Ibu, kita perhatikan gambar pada slide berikut ini. Kelas berdiferensiasi ditandai oleh ritme berulang, mulai dari persiapan seluruh kelas, kemudian dilakukannya review dan juga sharing, yang kemudian diikuti oleh kesempatan bagi individual atau kelompok kecil untuk memberikan makna, melakukan pengembangan diri, dan memproduksi atau menghasilkan sesuatu dari proses belajarnya. Silahkan Bapak Ibu cermati kembali setiap angka dan penjelasannya pada gambar ini. Nah, kemudian mengapa sih pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi isu penting? Ya karena di dalam kelas kita ada murid-murid yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, yang datang dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, memiliki minat dan ketertarikan yang juga berbeda-beda, dan juga kemampuan bahasa dan latar belakang budaya yang juga bervariasi. Dengan demikian, diferensiasi berarti menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid-murid. Sehingga tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memperbaiki hasil belajar murid. Juga untuk meningkatkan kesadaran dari diri murid tentang bagaimana atau siapa dirinya. Bagaimana ia sadar akan strategi belajar yang seharusnya ia lakukan. Juga untuk meningkatkan kecintaannya terhadap proses belajar itu sendiri, karena ia tahu minatnya. Dan ini akan membuatnya mampu menuju tujuan berikutnya, yaitu pada akhirnya dia akan mengembangkan keterlibatannya secara penuh pada proses belajar tersebut dan membantu dirinya sendiri untuk belajar secara lebih efisien untuk menuju pemahaman yang lebih mendalam terhadap apa yang dipelajarinya. Secara umum, keragaman peserta didik dapat dilihat dari kesiapannya belajar, dari minatnya dan juga dari profil belajarnya. Dalam hal ini, apa yang sudah dan belum dimilikinya dari materi yang akan dipelajarinya menjadi petunjuk dari kesiapan belajarnya. Kemudian, apa minat yang membuatnya tekun untuk mempelajari materi. Atau pendekatan dan cara yang disenangi oleh murid untuk dapat memahami sesuatu dengan baik menjadi bagian dari profil belajarnya. Guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pada setidaknya 3 aspek dalam kurikulum, yaitu konten, input, apa yang akan dipelajari oleh murid, ya, kemudian proses, bagaimana murid-murid memahami ide, informasi, dan keterampilan pada proses pembelajaran. Kemudian juga product, output, yaitu bagaimana murid-murid mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Lingkungan belajar juga menjadi aspek penting
pada pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya bagaimana ruang kelas itu dapat mempengaruhi suasana hati murid. Beberapa murid mungkin membutuhkan area yang lebih luas pada proses belajarnya. Beberapa murid membutuhkan area yang lebih tenang. Beberapa murid juga mungkin lebih menyukai untuk terlibat dalam diskusi dengan teman-temannya. Sementara beberapa yang lain lebih suka untuk bekerja secara independen atau berdiri sendiri. Nah, Bapak Ibu, inilah alur pembelajaran berdiferensiasi. Diawali dengan asesmen pada awal pembelajaran yang hasilnya digunakan oleh guru untuk mengukur penguasaan dan kebutuhan murid terkait capaian belajar pada kurikulum. Hasil asesmen awal ini memberikan informasi yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik untuk menentukan tujuan dan tahapan belajar. Proses analisis ini akan berlanjut pada strategi diferensiasi berdasarkan konten dan proses. Pada diferensiasi konten, termasuk apa cakupan materi dan kompetensi yang akan diajarkan sesuai dengan keberagaman murid. Misalnya memberikan teks yang berdiferensiasi sesuai dengan perbedaan kemampuan membaca peserta didik. Sementara itu, diferensiasi proses memberikan pertimbangan untuk memilih cara apa saja yang akan membantu murid untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses ini, maka asesmen formatif perlu dilakukan sebagai monitor pada proses pembelajaran dan tindak lanjutnya juga. Diferensiasi pembelajaran berupa produk dapat dilakukan untuk melihat bukti pemahaman materi dan kompetensi yang dikuasai oleh murid. Pada tahap ini, asesmen sumatif dapat dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi capaian belajar murid-murid. Hasil asesmen formatif dan sumatif dalam pembelajaran berdiferensiasi akan menjadi materi evaluasi untuk tindak lanjut terkait kurikulum operasional sekolah. Jadi pembelajaran berdiferensiasi pada dasarnya menyatukan 3 aspek dalam pembelajaran, yaitu konten, proses, dan produk, dan juga lingkungan belajar yang dapat didiferensiasikan dengan keragaman yang ada pada peserta didik, yaitu kesiapan belajarnya, minatnya, dan profil belajarnya. Nah, gambarannya terlihat pada slide berikut ini. Perpaduan antara elemen atau aspek berdiferensiasi dan keragaman peserta didik. Ya, Bapak Ibu, hal yang perlu kita lakukan atau kita keep in mind adalah bahwa in a differentiated classroom, the teacher proactively plans and carries out varied approaches to content, process, and product in anticipation of and response to student differences in readiness, interest, and learning needs. Saya kembali mengutip Tomlinson yang mengatakan bahwa guru dalam kelas berdiferensiasi itu tidak mengkategorikan dirinya sebagai seseorang yang sudah mendiferensiasikan pembelajaran. Karena ia adalah orang yang benar-benar sadar bahwa setiap saat pada proses mengajarnya, setiap saat ia berada di dalam kelas, ia selalu dapat menemukan cara baru untuk membuat pembelajaran itu sesuai bagi murid-muridnya. Sehingga dalam hal ini diferensiasi menjadi cara hidupnya di dalam kelas. Dia tidak mencari atau mengikuti resep untuk diferensiasi, melainkan lebih mengombinasikan apa yang dipelajarinya tentang diferensiasi dari serangkaian sumber sebagai proses pengembangan profesionalismenya. Ia akan melakukan apapun yang terbaik bagi murid-muridnya ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, akhirnya Bapak Ibu, kita sampai pada akhir elaborasi pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Silahkan Bapak Ibu tuliskan sebuah paragraf yang terdiri dari sekitar 150 sampai dengan 200 kata mengenai pemahaman Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas bahasa Inggris.
Bapak Ibu Guru, selamat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan sukacita. Dan akhirnya, terima kasih Bapak Ibu Guru.